Mas, maaf ya, udah 20 menit ya. Ini ada yang explicare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Aturan makan maksimal 20 menit di rumah makan dan warung Tegal di kawasan Jabodetabek itu dipastikan tidak akan efektif. Polda Metro Jaya mengaku tidak mungkin bila mereka harus mengawasi satu persatu warung makan. Bisa habis personal mereka. Padahal tugas mereka, apalagi di tengah masa pandemi ini kan jauh lebih banyak. Ini bukan hanya semata-mata menangani masalah Kamtibmas, tapi juga mengatasi berbagai kegiatan politik. Salah satunya kemarin misalnya ketika ada isu akan ada unjuk rasa besar-besaran endgame, itu polisi bersama dengan TNI dikerahkan secara besar-besaran. Tapi ternyata seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu hanya ada orang iseng. Nah, orang iseng saja saat ini sudah merepotkan polisi. Apalagi kalau urusan makan. Makan ini kan bukan soal iseng. Makan ini soal kebutuhan hidup orang banyak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kepada wartawan bahwa pengawasan itu sebaiknya dilakukan secara persuasif. Jadi nggak seperti yang digambarkan oleh banyak orang, polisi, Satpol PP, tentara nongkrong di restoran-restoran di warung Tegal dan mengawasi dengan menggunakan tag timer untuk mengecek satu persatu apakah para pengunjung rumah makan sudah melebihi batas waktu 20 menit. Bayangkan kalau yang itu dilakukan. Sebab kata Yusri Yunus, tidak mungkinlah polisi kalau tadi menjaga satu persatu pelanggan yang datang ke warung makan. Kita masih terus melakukan operasi justisi, kegiatan patroli woro-woro ini kata dia. Kalau kamu bilang, dia berkata begitu pada wartawan, harus mengawasi warungnya. Ada warungnya 1000, terus TNI Polri nungguin 1000-nya orang makan satu persatu, 1, 2 menit, 5 menit, habis polisi lama-lama, kata Yusri kepada wartawan. Yusri benar sih, tidak mungkinlah polisi TNI, bahkan kalau pohon ditambah dengan Satpol sekalipun, bila harus mengawasi satu persatu rumah makan dan warung Tegal. Ini berdasarkan data di Jakarta saja, berdasarkan data dari komunitas warung Tegal se-Jabodetabek. Warung Tegal se-Jabodetabek itu saat ini ada sekitar 40 ribuan warung Tegal. Ada sekitar 6 ribuan yang sudah bangkrut nih selama pandemi. Tapi masih banyak dong jumlahnya kalau sekitar 37 ribu. Kita buat nggak usah banyak-banyak deh, 20 atau 30 ribu. Itu jumlahnya sangat banyak. Itu baru warung Tegal. Belum lagi kalau ditambah rumah makan dan restoran. Dipastikan polisi, Satpol PP, ditambah TNI sekalipun itu akan kewalahan. Ide polisi dan TNI dikerahkan untuk membantu Satpol PP dan mengawasi rumah makan ini kan sebelumnya disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian, menyusul keputusan pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM. Berbeda dengan PPKM sebelumnya yang disebut sebagai darurat, ini diubah menjadi PPKM level 3 dan 4. Untuk wilayah yang angka penularan COVID-nya sangat tinggi seperti DKI Jakarta itu masuk kriteria level 4. Sementara daerah-daerah lainnya yang lebih rendah tingkat penularannya menyesuaikan levelnya. Kelihatannya padanannya ini tampaknya sama dengan zona ya. Pada waktu itu kita mendengar ada zona hitam yang dianggap paling berat, kemudian zona merah, zona kuning, dan kemudian zona hijau. Esensinya sama, diukur dari tingkat kedaruratannya, di mana aktivitas masyarakat benar-benar dihentikan, kecuali pada sektor yang katanya kritikal dan esensial, maka pada PPKM level itu ada pelonggaran-pelonggaran, termasuk seperti level 4 di Jakarta. Salah satu implementasinya yaitu tadi, warung makan boleh buka, tapi para pengunjungnya dibatasi hanya sampai 20 menit. Kebijakan inilah yang jadi bahan lelucon dan olok-olok di tengah masyarakat. Meme-nya bertebaran di media sosial. Banyak gagasan konyol dan lucu yang muncul berkaitan dengan bagaimana petugas menciptakan pengawasan yang tidak merepotkan tapi efektif. Salah satunya ini. Jadi piringnya diberi timer, sehingga ketika waktunya habis, alarmnya langsung berdering. Dan pelayan di warung tinggal mengambil piringnya. Dengan begitu tidak perlu terjadi keributan karena sudah tahu sama tahu, waktu sudah habis. Tidak perlu pula terjadi pengambil alihan paksa oleh pelayan warung walaupun si konsumen belum habis makanannya. Seperti video parodi berikut ini. Mas, maaf ya, udah 20 menit ya.
Ini saya pilih speakernya. Apa artinya semua kehebohan tadi? Apakah ini sekedar lucu-lucuan atau sesungguhnya ini merupakan bentuk protes dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak dipikirkan secara masak-masak, hanya bersifat reaktif dan mencerminkan kekalutan? Saya menyebutnya pemerintah saat ini adalah gugup, gagap, dan gamang mengantisipasi persoalan yang muncul. Setidaknya sejauh ini media mencatat ada 5 perubahan kebijakan yang dicatat. Setidaknya selama ini sudah ada 5 perubahan kebijakan yang dicatat oleh media. Paling awal pasti Anda ingat ya, PSBB. Ini merupakan jawaban dari pemerintah setelah muncul desakan untuk melakukan lockdown pada awal pandemi lalu. Anda ingat kan, sangat heboh pada waktu itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mau melakukan lockdown, tapi kemudian ditegur oleh pemerintah pusat. Mendagri Tito Karnavian sampai diutus Presiden Jokowi untuk menemui Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta. Pada waktu itu Tito mengingatkan bahwa kewenangan melakukan lockdown itu menjadi domain dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa main ambil keputusan melakukan lockdown sendirian. Istilah ini kemudian diganti lagi dengan PPKM Jawa Bali. Kebijakan ini pertama kali diberlakukan hanya di wilayah Jawa Bali mulai tanggal 11, ya tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021. Saat itu angka COVID-nya melonjak, yakni pasca libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya pemerintah DKI sempat memakai istilah PSBB transisi. PSBB transisi ini merupakan fase pelonggaran dari PSBB awal. Nah, secara umum PPKM Jawa Bali itu lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Sejumlah kegiatan bisnis dan perkantoran sudah diizinkan beroperasi dengan syarat pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Istilah berikutnya yang muncul ini adalah PPKM Mikro. Kebijakan itu diambil setelah hampir 1 bulan menerapkan PPKM Jawa dan Bali. PPKM Mikro dimulai 9 Februari tahun 2021. Tujuannya untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan COVID. Karena namanya mikro, maka pengaturannya kemudian di level RT dan RW. Ini kebijaksanaan PPKM Mikro ini juga nggak banyak berbeda. Itu jadi sejumlah aturan dalam masa penerapan kebijakan ini juga mengikuti label zona masing-masing di lingkungan. Artinya kalau zona merah sangat ketat, zona hitam sangat ketat, zona merah juga termasuk ketat, zona kuning dan zona hijau itu ada level di bawahnya. Rupanya PPKM Mikro ini dan PPKM Jawa dan Bali ini dianggap tidak efektif. Dan itu terbukti karena angka penularan COVID melonjak sangat tinggi. Karena itu kemudian pemerintah menerapkan aturan baru yang disebut sebagai PPKM darurat. Ini dipicu oleh fakta-fakta bahwa pasca Hari Raya Idul Fitri dan ini dipicu oleh fakta bahwa pasca Hari Raya Idul Fitri dan orang pada mudik itu kemudian ditemukan virus varian baru, yakni varian Delta asal India. Tapi kalau lihat varian yang berasal dari India, ini tentu saja bukan dipicu oleh Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah klaster dari luar negeri, karena kita tahu India ditetapkan sebagai epicentrum COVID di dunia. Banyak sekali orang-orang kaya di India yang melarikan diri ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Mereka menyewa pesawat khusus dan sebagian mendarat di Indonesia. Mereka-mereka inilah tampaknya yang diduga membawa varian baru Delta. Apa bedanya PPKM darurat dengan PPKM sebelumnya, dengan PPKM Mikro dan PPKM Jawa dan Bali? Dalam PPKM darurat itu aturannya jauh lebih ketat. Jadi betul-betul dilakukan penyekatan dan semua aktivitas dilarang. Tetapi seperti kita ketahui, dampaknya muncul berbagai penolakan di tengah masyarakat. Unjuk rasa di berbagai daerah muncul. Di sejumlah daerah, para pengusaha, para pedagang juga mulai mengibarkan bendera putih karena mereka menyatakan bahwa bisnisnya betul-betul sepi dan terancam gulung tikar kalau PPKM darurat ini terus diberlakukan.
Awalnya kan PPKM darurat ini hanya diberlakukan untuk Jawa dan Bali, namun kemudian kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah. Di beberapa tempat di luar Jawa yang angka penularan COVID-nya sangat tinggi juga diberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat ini kemudian berakhir pada 20 Juli dan kemudian Presiden Jokowi kembali mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang. Setelah itu, mulailah tanggal 26 Juli kemarin, hari Senin kemarin, hari perdana pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Perubahan nama PPKM darurat ke PPKM level 3 dan 4 ini kelihatannya merupakan lebih pada strategi komunikasi politik. Karena kalau pakai nama PPKM darurat itu memang terdengar menyeramkan. Sementara kalau level 3, level 4 itu walaupun sebenarnya esensinya sama, tetapi lebih friendly lah di telinga, lebih enak diterima di telinga. Selain kemasannya yang diubah, ternyata aturan-aturannya juga diubah juga. Ada pelonggaran-pelonggaran, sejumlah pelonggaran. Nah, salah satunya tadi itu, yakni aturan boleh makan di rumah makan yang terbuka maksimal 20 menit. Berbagai perubahan kebijakan dengan berbagai perubahan istilah itu sebenarnya sudah terbukti gagal. Saya sendiri sebenarnya malas untuk mengingat-ingat apa itu kepanjangan PSBB atau PPKM dengan berbagai istilah lainnya itu. Langkah ini saya lakukan sebagai antisipasi karena kemungkinan kebijakannya berubah lagi dan muncul istilah baru lagi. Sayang kan kalau otak kita hanya dipakai untuk menghafalkan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang pasti akan diubah-ubah lagi. Mendingan otak saya gunakan untuk memikirkan hal-hal lain ketimbang menghafalkan istilah-istilah yang dibuat oleh pemerintah. Mengapa ya pemerintah sering ganti-ganti kebijakan walau selalu gagal dan tidak menyelesaikan persoalan? Kalau kita amati, kita menyimak dari pernyataan-pernyataan para petinggi negara, juga penilaian dari para pengamat, termasuk para epidemiolog, setidaknya kita bisa menyimpulkan ada 4 masalah besar yang terjadi sehingga berbagai kebijakan itu selama ini selalu gagal. Pertama, ini yang paling penting itu adalah pemerintah terlalu menganggap remeh COVID. Itu terkonfirmasi sejak waktu awal pandemi masuk pada bulan Maret tahun 2020. Macam-macam pernyataan dari para petinggi kita yang terkesan sangat meremehkan COVID. Dan lebih clear lagi itu ketika kemarin Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab PPKM darurat Jawa dan Bali mengaku bahwa pemerintah tidak menduga akan ada lonjakan COVID setelah bulan Juni 2021. Ini serius ini. Luhut menyatakan begitu bahwa pemerintah tidak menduga terjadi lonjakan setelah bulan Juni 2021. Come Pak, kemana saja ya Pak Luhut ini? Saya kalau nggak membaca pernyataan resmi, tidak mendengar pernyataan resmi, saya juga nggak percaya. Jadi kapan perkiraan pemerintah COVID itu akan berakhir? Ternyata seperti pengakuan dari Mensos Tri Risma hari ini, pemerintah itu memperkirakan COVID di Indonesia ini bakal berakhir pada bulan April 2021. Kok bisa ya? Optimis banget gitu tahun 2021 COVID akan berakhir, sementara kebijakannya sendiri juga sangat tidak komprehensif. Ini jangan-jangan pemerintah kita ini berserah diri pada nasib dan berharap akan ada nasib baik, sehingga bulan April tahun 2021 COVID akan berakhir. Saya nggak percaya kalau ini dasarnya adalah perhitungannya primbon atau perhitungan orang pintar. Nggak mungkin lah pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan itu. Kalau primbon pasti seperti biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi dipastikan harinya, yakni hari Rabu Pon misalnya. Jadi misalnya dikatakan bahwa COVID akan berakhir pada hari Rabu Pon bulan April tahun 2021. Kapan? Oh, mungkin minggu kedua. Nah, itu baru urusannya dengan primbon. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, karena memperkirakan bahwa COVID akan berakhir pada bulan April, kata Mensos, maka BLT atau bantuan langsung tunai sebesar Rp300 itu pada tahun 2021 itu di APBN hanya dianggarkan selama 4 bulan. Pas dong ya, 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Nah, jadi bulan April akan selesai. Jadi pemerintah menganggap enteng COVID sekaligus anti-science. Yang kedua, pemerintah meremehkan COVID dan pada saat yang bersamaan mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah di awal pandemi tampak didikte oleh kepentingan korporasi besar. Semua bisnis, semua bidang usaha dibiarkan terus berjalan, karena itu kemudian pemerintah sampai bertindak tegas ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan lockdown. Karena bagaimanapun juga perputaran
uang, perputaran ekonomi terbesar itu di Jakarta. Jadi kalau perputaran uang di Jakarta itu mandek karena lockdown, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mandek. Itu kira-kira logika dari pemerintah. Ketiga, seperti tadi saya sebut itu anti science. Padahal kan para epidemiolog dan lembaga kesehatan dunia sudah wanti-wanti COVID ini akan berlangsung lama. Sikap anti science pemerintah ini berdampak pada berbagai kebijakan, termasuk sikap pemerintah yang menolak lockdown pada awal pandemi. Padahal sebenarnya kalau dilakukan pada awal pandemi, itu kasusnya bisa cepat dilokalisir. Pada waktu itu kan kasus-kasus paling banyak ditemukan di Jakarta. Artinya kalau mereka dihadang di Jakarta, di lockdown sejak awal, maka potensi penurunan ke daerah-daerah juga bisa dibatasi dan tidak terjadi situasi seperti sekarang ketika angka penularan COVID terus melonjak sangat tinggi dan ternyata beberapa daerah sudah di luar Jawa sekarang sudah mulai masuk kualifikasi zona merah. Jadi tidak hanya Jawa lagi. Kalau PPKM darurat ini dilanjutkan, maka dipastikan tidak hanya berlangsung di Jawa dan Bali, tapi juga akan berlangsung di beberapa daerah lain di luar Jawa. Ini dampaknya sangat serius karena seperti kita sebutkan tadi, perlawanan dari masyarakat itu sudah sangat masif. Saat itu kan baru Jakarta yang menjadi epicenter. Jadi kalau Jakarta di lockdown itu sebenarnya biayanya bisa diukur dan bisa di-cover oleh pemerintah. Dijaminlah pemerintah bisalah menanggungnya kalau pada waktu itu mau melakukan lockdown. Keempat, nah ini yang saya kira juga paling banyak disoroti, yakni pemerintah menolak bertanggung jawab menanggung anggaran bila harus melakukan lockdown alias kekarantinaan wilayah. Ini kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekarantinaan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, bila melakukan lockdown maka pemerintah itu harus menanggung biaya kehidupan warga yang dikarantina, termasuk juga pakan ternaknya. Jadilah kemudian istilahnya diubah-ubah, mulai dari PSBB sampai sekarang PPKM level 3 dan 4. Bagaimana ya kita harus menyikapi pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini? Saya paham bahwa situasinya memang sangat dilematis ini, bukan hanya buat pemerintah, tapi juga buat rakyat. Di satu sisi, kalau tidak dilakukan PPKM secara tegas, ini maka dampaknya kita sudah bisa menduga angka penularan COVID akan semakin menggila. Sekarang ini pemerintah menyatakan sudah dengan napas lega bahwa selama PPKM darurat yang betul-betul memang lumayan ketat itu penularan COVID sudah mulai menurun meskipun angka kematiannya meningkat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya bisa tersenyum lega karena tingkat hunian rumah sakit sudah mulai menurun. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nah, tetapi kalau sekarang kemudian dilakukan pelonggaran-pelonggaran dan dipastikan pengawasannya tidak cukup efektif di lapangan, apa kira-kira tidak akan terjadi pelonjakan seperti sebelumnya? Ini sebenarnya sudah bisa diduga. Para epidemiolog sebenarnya sudah menjelaskan gitu bahwa penularan COVID itu terjadi bersamaan dengan pergerakan manusia. Jadi selama ada mobilitas, apapun namanya, mau PSBB ataupun PPKM, dipastikan COVID akan aktif menular. Virus COVID ini kan beda dengan kita ya, nggak kenal istilah dan juga berbagai perubahan kebijakan. Saya saja sendiri itu saya bingung dan malas menghafal berbagai singkatan itu, apalagi virus COVID. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Ingat bahwa tanpa PPKM pun, tanpa ada aturan apapun dari pemerintah, COVID akan tetap menular selama kita terus bergerak, kita mobile. Tapi kan pertanyaan tadi gitu, kalau saya tidak bergerak, saya tidak keluar rumah, bagaimana nasib anak-anak saya? Nah, karena pemerintah tidak mau bertanggung jawab bila mengeluarkan aturan kekarantinaan wilayah yang membatasi pergerakan manusia, maka ya tugas kita untuk saling membantu. Nah, kemarin kita sudah mulai melakukannya dengan Rocky Gerung Official. Anda, terutama yang punya bisnis makanan atau apapun yang bersifat online, Anda bisa mengirimkan kepada kami informasi produk Anda apa saja, siapa yang bisa dihubungi, bagaimana caranya, dan sebagainya. Silahkan kirim pada kami, dan nanti kami secara berkala akan menyampaikan semacam iklan pariwara di acara kita, di konten kita, baik di Rocky Gerung Official, Hersu Beno Arif Point, dan juga saluran-saluran lain yang terafiliasi dengan Forum News Network. Saya Hersu Beno Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.